Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Iqbal Saifuwa, NIM 0026 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Salatiga. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Penulisan dan Pembukuan Al-Quran dari masa Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin. Apa sih definisi Al-Quran tersebut? Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara bertahap-tahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa Qur'anan qara'nahu litaqrahu 'alan nasi 'ala muqtsiw wa nazzalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Dan disitulah Allah berfirman dalam Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran itu diturunkan secara bertahap-tahap atau berangsur-angsur. Al-Quran pada masa Rasulullah SAW menyebarkan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pengikut-pengikutnya. Dan banyak sekali para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka yang diangkat sebagai sekretaris atau sang penulis dari wahyu-wahyu tersebut. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang kedua, Muawiyah radhiyallahu an, ketiga, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan yang terakhir yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Wahyu-wahyu Al-Quran tersebut ketika zaman masa Rasulullah SAW ditulis dalam berbagai alat tulis atau dalam berbagai alas untuk menulis. Yang pertama yaitu dari pelepah kurma, kemudian kulit binatang atau kulit hewan, yang ketiga bebatuan, dan banyak lain-lainnya. Para ulama telah menyampaikan bahwa segolongan dari mereka, di antara Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, telah menghafalkan seluruh isi Al-Quran di masa Rasulullah. Dan mereka menyebutkan pula bahwa Zaid bin Sabit adalah orang yang terakhir kalinya membacakan Al-Quran di hadapan Nabi sebelum Nabi wafat. Kemudian Rasulullah berpulang ke rahmatullah di saat Al-Quran telah dihafal oleh ribuan para sahabat dan tertulis dalam mushaf dengan susunan seperti disebutkan dari beberapa kitab-kitab terdahulu. Kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu an menjalankan urusan Islam sesudah Rasulullah. Ia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Karena itu ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkan untuk memerangi orang-orang murtad tersebut. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran atau Al-Hafidh. Dalam peperangan itu 70 qori penghafal Al-Quran dari para sahabat gugur. Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa sangat khawatir melihat kenyataan ini. Lalu ia mengajukan usul kepada Abu Bakar yang menjadi kekhalifahan pada saat itu, mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah, sebab peperangan Yamamah telah banyak membunuh para qori-qori'ah penghafal Al-Quran.
di segi lain, Umar merasa khawatir juga kalau peperangan di tempat lain akan membunuh banyak qori yang lainnya, sehingga Al-Quran akan hilang dan musnah. Awalnya Abu Bakar menolak usulan itu dan berkeberatan melakukan apa yang diusulkan oleh Umar. Tetapi Umar radhiyallahu an tetap membujuknya sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit, mengingat kedudukannya dalam masalah qiraat, kemampuan dan masalah penulisan, pemahaman dan kecerdasan, menceritakan kepada kekhawatiran usulan Umar tersebut kepada Zaid. Pada mulanya Zaid menolak seperti halnya Abu Bakar yang tadi. Sebelum itu keduanya lalu bertukar pendapat sampai akhirnya Zaid radhiyallahu an dapat menerima dengan lapang dada perintah penulisan Al-Quran itu. Pada masa Umar bin Khattab, salah satu yang dilakukan kekhalifahan ini adalah dengan mengirimkan para sahabat yang menguasai Al-Quran seperti Mu'adz bin Jabal, Ubaid bin Samit, dan Abu Darda. Dari perluasan wilayah inilah pengajaran Al-Quran meluas dan menyebabkan perbedaan pelafalan dari berbagai kata dalam Al-Quran antara satu daerah dengan daerah yang lain, hingga terjadi perselisihan. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya qiraah sab'ah. Pada masa Utsman bin Affan, pada masa ini kekhalifahan tersebut, Utsman membentuk tim pembukaan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Mereka diminta untuk menduplikasi mushaf dari Hafsah menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi lagi perbedaan dalam cara membaca serta huruf-huruf Al-Quran. Dan disitulah muncul dengan nama Mushaf Utsmani dan sampai saat ini terkenal. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran belum memiliki harokat dan tanda baca, maka diadakannya penyempurnaan pada masa ini. Pada masa ini Al-Quran sudah diberi harokat dan tanda baca secara pengasul-asul dan terus disempurnakan dengan bantuan yaitu sahabat atau seorang penyair terkenal pada masa itu yang bernama Abu Aswad ad-Du'ali, seorang penyair dan yang terkenal pada masa itu.